Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah, doanya Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Ketua kelasnya Rosi. Bagaimana Rosi? Apakah teman-temannya masuk semua? Oh, masuk semua ya, semuanya semangat. Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur karena sudah diberi kesehatan. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa ini tujuannya adalah kita bersyukur dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini itu berjalan dengan baik. Saya minta tolong tadi yang datangnya pagi, Ulfa. Nah, Ulfa tadi datangnya pagi duluan ya anak ya. Yang datang pagi, saya minta tolong untuk memimpin temannya untuk memulai pelajaran berdoa. Silakan Ulfa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, kita sudah melakukan doa. Dan anak, kalau jangan lupa setiap berdoa kita harus apa? Harus berdoa dengan baik. Ya, tidak boleh apa? Main-main. Karena itu adalah apa? Untuk kita sendiri. Kegunaannya kita akan apa? Bersyukur dan mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik kan anak? Kok masih diam? Coba tepuk semangat semuanya. Tepuk semangat. Nah, coba Pak Guru pengennya agak lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Terima kasih. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Oke. Untuk selanjutnya anak perhatikan di sini. Nah, kita sudah melaksanakan doa, kita akan menyanyikan lagu Gado Gado. Di mana lagu-lagu Gado Gado ini kita nyanyikan bersama-sama. Anak-anak saya minta tolong untuk berdiri semuanya. Nah, sambil dilihat liriknya di sini. Nah, yuk sebelum kita mulai. Sudah menyanyikan lagu Halo Bandung. Nah, Pak Guru akan bertanya pada pembelajaran kemarin yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah anak-anak ingat kapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan? Tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Betul sekali. Nah, oke. Oke anak, tadi sudah menjawab bahwa kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, yang Bapak tanyakan, kira-kira siapakah yang membacakan teks proklamasi? Ya? Bung Karno. Bung Karno. Ya, kita tangan. Nah, baik anak-anak. Nah, tadi sudah dijawab. Yang membacakan teks proklamasi adalah Bung Karno. Nah, sekarang saya tanya lagi, Bapak tanya lagi, siapakah pahlawan atau tokoh yang menandatangani
teks proklamasi anak-anak siapa? Iya, Pak. Oke, siapa? Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, tepuk tangan. Nah, tadi sudah dijawab oleh temannya. Nah, Bapak ingin memberikan yaitu tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu contoh yaitu tentang Halu-Halu Bandung. Halu-Halu Bandung itu adalah salah satu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Kira-kira yang tadi kita nyanyikan Halu-Halu Bandung anak-anak. Nah, berasal dari mana kira-kira? Lagu Halu-Halu Bandung kira-kira. Dari Mana? Dari kota Bandung. Dari kota Bandung. Oke. Nah, maka dari itu kita atau anak-anak semuanya sebagai pelajar haruslah apa? Menghargai para pahlawan, mereka yang telah gugur mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan waktu, mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk negara Indonesia. Kita selalu pelajar apa? Harus bersemangat sebagai pelajar sekolah yang tinggi, belajar yang tekun. Kalau di sekolah bagaimana Pak? Dengan cara membaca teks sejarah agar anak-anak mengerti tentang sejarah tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian apa lagi Pak? Nah, anak-anak jika melaksanakan upacara bendera harus apa? Melaksanakan dengan sikap yang sempurna. Itu. Apa Pak yang sempurna? Yaitu dengan tertib, tidak mengganggu temannya, tidak berbicara, sikap sempurna. Seperti itu. Apalagi pada saat itu anak-anak pengibaran sang merah putih, formatnya yang bagus, yang tegak seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan mengamati video melalui PowerPoint tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peserta didik dapat menemukan informasi penting. Nah, seperti ini anak-anak. Apa informasi penting? Yaitu dari bagaimana Pak? Menggunakan aspek apa? Di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu untuk mencari informasi penting. Yang kedua, setelah diskusi kelompok, peserta didik atau siswa dapat membuat apa? Informasi penting dalam bentuk pikiran. Seperti apa nanti Bapak akan jelaskan. Dari bagaimana Pak? Dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, dengan menggunakan kalimat efektif. Oke, nah, untuk memudahkan ini Bapak sudah siapkan laman ajar dan LKPD yang sudah Bapak siapkan untuk membantu anak-anak dalam memahami teks sejarah. Bukunya dibuka halaman 44 ya. Ini untuk kelompok 1, ini bahan ajar. Dan kemudian ini LKPD, lembar kerja peserta didik untuk kelompoknya. Silahkan sambil dilihat dan dibaca. Ini bahan ajarnya juga dibaca ya, dilihat. Nah, kemudian ini bahan ajarnya sambil dilihat. Nah, sambil dibaca untuk kelompok 2. Oke, jadi kan setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia telah apa? Berjuang terus untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari mana? Gangguan asing atau yang disebut dengan pemerintahan Belanda. Ingin lagi Indonesia itu direbut kembali. Kemudian pasukan Belanda kembali datang ke tanah air, kedatangan disambut oleh apa itu? Bukan disambut dengan ramah, tapi dengan perlawanan dari rakyat Indonesia. Sehingga sejak tahun 45 atau 1945 sampai 1950 itu terjadi berbagai macam pertempuran. Nah, Belanda tidak sendiri anak-anak, dibantu siapa ya? Dibantu oleh pasukan Inggris. Baik, di situ. Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar di situ menyatakan perbedaan. Yang sebelah kanan dan sebelah kiri sangat berbeda sekali. Kira-kira yang
Inggris juga ya. Dan yang sebelah kiri Indonesia. seperti itu. Kenapa ke Indonesia bersemangat? Yaitu mereka walaupun tidak menggunakan senjata lengkap, mereka menggunakan bambu runcing, tapi mereka punya semangat yang berkobar, tanpa menyerah, tidak mudah putus asa, menginginkan Indonesia merdeka. Seperti itu, sangat berbeda sekali. Nah, di sini Bapak akan memberikan satu tentang permasalahan pertempuran di Surabaya. Nah, bagaimana Pak? Nah, itu awal pertempuran Surabaya. Perhatikan ada 2 gambar. Nah, untuk gambar pertama itu sama-sama di gedung. Perhatikan. Gambar kedua sama-sama di gedung juga. Perbedaannya di mana sih? Bendera. Yang sebelah kanan itu kira-kira benderanya siapa? Benderanya Belanda. Yang sebelah kiri? Indonesia. Ada lagi yang sangat detail kalau anak dilihat pada saat gambar atau bendera Belanda yang ada di layar. Di situ orang rakyat Indonesia ada yang hormat apa tidak? Tidak ada kan? Tidak ada yang seperti ini kan? Mereka hanya menunjuk untuk menurunkan. Sedangkan yang sebelah kiri itu, nah sikap bagaimana? Sikap yang untuk hormat kepada siapa? Kepada siapa dia menghormat? Kepada bendera merah putih. Simaklah video berikut ini sambil dilihat semuanya, perhatikan. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malami masuk ke Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncaknya pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malami. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris membobol Surabaya dari darat, laut dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sahabat cerdas, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Sahabat cerdas, dari peristiwa pertempuran Surabaya, kita mengetahui bahwa persatuan dan kerjasama menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak ayo berdiskusi. Bagaimana diskusinya? Tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mencari informasi paling penting. Bagaimana caranya? Sudah Bapak siapkan di LKPD masing-masing. Juga anak-anak mencari informasinya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya dalam bentuk peta pikirannya seperti tayangan di atas seperti ini.
tanggal 10 November dikatakan sebagai Hari Pahlawan? Baik, siapa yang bisa menjawab tadi pertanyaan dari Iva? Oke, ya, apa nak? Karena Surabaya digempur oleh pasukan Inggris dari udara, laut, dan darat. Oke, ya, betul. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Karena waktunya sudah cukup, tadi Pak Guru memberi waktu 10 menit. Nah, sekarang waktunya untuk menyajikan hasil diskusinya di depan agar kelompok lain dapat menyimak. Silakan. Tadi kelompok 3 mana? Kelompok 3 dulu siapa? Yang kelompok 3? Oke, silakan sini ke depan. Kasih tepuk tangan. Ya. Ya. Saya akan membacakan aspek kapan. Oke. Kapan terjadinya puncak pertempuran Surabaya Ya. pada tanggal 10 November 1945. Ya, betul. Kapan terjadinya puncak pertempuran di Surabaya? Tanggal 10 November 1945. Oke. Betul anak? Oke, tepuk tangan dulu untuk di belakang dulu. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2 mungkin siapa? Oh, silakan. Iva. Ulfa ya, Ulfa. Silakan Ulfa. Dari aspek apa? Siapa? Oke, perhatikan. Dengarkan. Nah, siapa? Aspek siapa? Siapa yang terlibat dalam pertempuran? Jadi pelakunya siapa? Yaitu pemuda Indonesia dan pasukan Inggris. Ya, betul. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Betul. Untuk selanjutnya dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang akan? Oh ya, oke, dia silakan. Ya, terima kasih nih ada kelompok 1 yang akan membacakan. Ya, silakan lainnya mendengarkan, menyimak. Dari aspek apa? Aspek di mana ya dibaca agak keras. Agak keras lagi, agak keras, agak keras. Ya. Betul. Di mana pertempuran Surabaya itu terjadi di Surabaya. Ya, betul. Tepuk tangan. Silakan dulu. Baik anak-anak sudah dapat mencari informasi penting tentang pertempuran Surabaya. Nah, di sini tentang ciri-ciri kalimat efektif. Perhatikan semuanya. Kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara, penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur S, P, O, K. Nah, ciri-cirinya kalimatnya perhatikan. 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Perhatikan semuanya. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Terakhir, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai kebutuhan. SPOK apa? Kita lihat. SPOK itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, subjek itu kata keterangan. Subjek itu adalah kata ganti orang. Nah, dulu. Kata ganti orang, saya, kamu, mereka. Terus kemudian dia bisa, kita juga bisa. Seperti itu. Untuk subjek. Predikat tentang kata kerja, lakukan. Seperti itu. Objek. Nah, kemudian kata keterangan, waktu, tempatnya. Kalian kita lihat biar lebih mudah lihat contoh. Coba semuanya bersama-sama dibaca. Nomor 1. Putri menyanyi lagu halo halo Bandung dengan merdu. Nah, yang kedua dibaca agak keras. Pahlawan melawan pasukan Inggris di Surabaya. Nah, seperti ini kita uraikan. Kita kupas satu-satu. Putri itu dijadikan S atau subjek. Itu. Menyanyi itu adalah predikat atau kata kerja, melakukan menyanyi. Halo halo Bandung menerangkan dari predikat. Menyanyi apa? Menyanyi lagu halo halo Bandung. Kemudian dengan merdu, kebetulan ini keterangan cara. Diubah menggunakan waktu boleh. Putri menyanyi halo halo Bandung setiap malam.
melawan predikat. Pasukan Inggris objek gitu. Jadi subjek yang jadi objek gitu. Nanti ya terangkan lagi di Surabaya ya itu keterangan keempat. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, jadi itu membuat kalimat harus ada unsur S, P, O, K. Oke, lanjut. Nah, untuk tugasnya yaitu carilah ciri-ciri atau tulislah seperti itu yang sudah Bapak sediakan di LKPD. Ini ada 4. Kamu menulis kembali agar bisa semuanya yang sudah Bapak siapkan di LKPD. Untuk selanjutnya yaitu membuat kalimat tentang perjuangan kemerdekaan, yaitu tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan tentang pertempuran Surabaya. Contoh pahlawan melawan pasukan Inggris di Surabaya. Bisa dimengerti? Ya. Oke, tepuk semangat. Baik, nah Bapak akan saya kasih waktu 10 menit. Sudah cukup waktunya nanti 10 menit. Nah, untuk membacakan hasil diskusi. Ya, saya minta tolong kali dari kelompok 3 sekarang kelompok 1 dulu. Siapa kelompok 1? Ya, oke, Damara silakan. Damara kasih tepuk tangan untuk Damara. Dari kelompok 1 akan membacakan tentang kalimat efektif. Ya, silakan di kamera depan. Bapak, ayo dibaca dengan keras. Yang diulang-ulang dengan keras, dengan keras. Ciri-ciri. Ya. Oke. Oke, terus. Oke. Nah, tuh lihat pemuda Indonesia melawan pasukan Belanda dengan semangat. Oke, kasih tepuk tangan betul ya. Nah, betul. Selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang mengatakan memandu? Oke, silakan Jamila. Silakan dibacakan. Tunggu sebentar, lainnya dengarkan dulu, didengarkan ya, dimulai. Ya betul. Oke, betul kan? Betul, tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, kemudian kelompok 3, siapa kelompok 3? Ya, Nara, silakan. Ya, kasih tepuk tangan untuk Nara. Ya, bisa. Ayo silakan dibaca dengan keras. Pasukan Inggris mengepung Surabaya dari darat, laut, dan udara. Pasukan Inggris subjek mengepung predikat, Surabaya objek, dari darat, laut, dan udara. Oke, betul ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dah, silakan duduk. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, oke, anak-anak. Ada yang kedua ini tentang kalimat efektif sudah bisa membuat kalimat. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak. Nah, tadi kita sudah mencari informasi penting dari pertempuran Surabaya, kemudian membuat kalimat efektif. Nah, Pak Guru akan memberikan kuis. Nah, sedikit kuis. Apakah anak-anak bisa atau tidak? Perhatikan sini kuisnya. Perhatikan semuanya, tunggu perintah dari Pak Guru. Oke? Kasih tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Kuis. Katakannya untuk menanyakan tempat kejadian adalah. Kedua, salah satu manfaat dari kalimat efektif A, susah untuk memahami kalimat tersebut. B, mudah untuk memahami kalimat yang dibaca dan didengarnya. C, memungkinkan terjadi kesalahan dalam menafsirkan makna kalimat. Dan D, setiap membaca memiliki pemahaman akan kalimat yang berbeda. Itu adalah yang B. Mudah untuk memahami kalimat yang dibaca, jelas, mudah. Tadi ada apanya anak? Ada S, T, O, K. S itu adalah subjek. O itu adalah predikat. O itu adalah objek. K
Hari pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Betul. Tanggal 10 November dikatakan hari pahlawan itu karena pada tanggal 10 tersebut Surabaya digempur oleh dari mana saja yang digempur? Dari darat, laut, dan udara. Betul. Jadi itu adalah dikatakan hari pahlawan. Jadi pemuda Indonesia itu digempur dari 3 tempat itu, darat, laut, dan udara. Sedangkan rakyat atau pasukan pemuda Indonesia dari mana? Dari darat saja. Seperti itu adalah dikatakan hari pahlawan. Banyak memakan korban. Seperti itu. Lanjut. Perhatikan pemimpin Inggris. Nah, ia terbunuh dalam pertempuran Surabaya. Letkol Isdeman, Jenderal Sudirman, Brigadir Jenderal Malabi, atau Jenderal Kyoto. Itu adalah pemimpin Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Terima kasih, sudah anak bisa. Oke, terima kasih anak-anak sudah bisa dalam menguraikan dan membuat tata pikiran dari aspek penting pertempuran Surabaya, dari aspek apa, mengapa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian anak-anak juga dapat membuat kalimat, yaitu dengan membuat kalimat efektif ya tentang pertempuran Surabaya. Di sana Bapak akan memberikan evaluasi mandiri. Apa evaluasi mandiri? Yaitu tentang anak-anak yang Bapak jelaskan tadi. Nah, tolong ini dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, tidak ada yang mencontek pekerjaan mandiri. Bisa dimengerti? Oke. Waktunya silakan dikumpulkan setiap kelompok perwakilan saja yang mengumpulkan kepada Pak Guru di sini. Ya, semuanya dikumpulkan. Silakan. Mana? Kelompok 3. Kelompok 1 ya, kelompok 1 kelompok ya, ada. Terima kasih. Baik, anak-anak. Karena sudah mengerjakan evaluasi, nah untuk selanjutnya yaitu perhatikan. Sini Bapak akan memberikan sedikit tentang pesan moral dari yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apa Pak? Tentang memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan. Nah, dari situ kita harus apa? Tetap semangat, tidak ada yang putus asa. Misalkan ada sesuatu yang kamu kerjakan, terus kamu gigit, jangan sampai putus asa, tidak boleh berputus asa. Jadi seperti para pejuang gigih mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, kita sebagai pelajar menghargai pahlawan yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yaitu dengan apa? Dengan belajar semangat, terus mengikuti pelajaran dengan baik, membaca teks sejarah, ya mengingat-ingat jasa para pahlawan, kemudian melaksanakan upacara bendera dengan tertib, sikap sempurna. Pada saat menaikkan sang merah putih, hormatnya yang bagus. Pada saat mengheningkan kita, itu adalah doa kita kepada para pahlawan. Itu harus yang baik. Itu pesan moral kita. Nah, untuk selanjutnya, terima kasih anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, kata pelajaran kita hari ini sudah cukup.
pelajaran pagi hari ini.